Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia dengan NIM 3114220668, Fakultas Sastra dan Budaya, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemampuan menjelaskan teori psikologi para ahli, yaitu teori Adler. Yang pertama yaitu teori Adler. Menurut Adler, makhluk hidup adalah suatu kesatuan sosial yang tidak dapat dipisahkan. Mereka menghubungkan dirinya dengan orang lain di sekitar mereka dalam usaha kerjasama sosial, menempatkan kesejahteraan umum di atas keinginan diri sendiri dan mendapatkan gaya hidup yang lebih dikuasai dalam organisasi sosial. Adler memiliki sumbangan pemikiran yang besar, yaitu pertama, penekanan sosial determinan dari tingkah laku, kedua, konsep tentang mengkreatifkan diri, dan yang ketiga, penekanan pada ciri khas pada masing-masing kepribadian. Materi selanjutnya yaitu biografi singkat. Alfred Adler lahir di pinggiran Wina pada tanggal 7 Februari 1870 sebagai anak ketiga dari seorang pengusaha Yahudi. Sewaktu kecil, Adler sering sakit-sakitan sehingga baru bisa berjalan pada usia 4 tahun. Apalagi Adler sempat meninggal pada usia 5 tahun karena pneumonia. Ketika sekolah, Adler adalah seorang anak dengan kemampuan rata-rata dan menyenangi permainan di luar ruangan daripada diam di ruang kelas. Dia sering keluar rumah, dikenal luas oleh teman-temannya dan aktif. Salah satu alasan dia terkenal di antara teman-temannya adalah karena dia ingin menyaingi kakaknya Sigmund. Dia menderita rakitis yang membuatnya tidak bisa berlari dan bermain dengan anak lain. Materi selanjutnya yaitu konsep psikologi individual. Gagasan utama psikologi individual dari Adler dalam Paul 2008 ditemukan dalam pengakuan dan penghargaan terhadap pentingnya manusia, tidak hanya pada perkembangan karakter individual, tetapi juga orientasi setiap tingkah laku dan emosinya. Selanjutnya, Adler dalam Dick Meyer dan Sparry 1987 berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk sosial dimotivasikan oleh dorongan-dorongan sosial, menghubungkan diri dengan orang-orang lain, ikut dalam kerjasama sosial, menempatkan kesejahteraan sosial di atas kepentingan diri sendiri, dan mengembangkan gaya hidup yang mengutamakan orientasi sosial. Dalam menjelaskan orientasi setiap tingkah laku dan emosi manusia, maka konsep dasar teori individual psikologi of Adler meliputi yang pertama, perasaan rendah diri dan kompensasi atau inferiority feeling and compensation. Adler yakin bahwa manusia dilahirkan disertai dengan perasaan rendah diri. Yang kedua yaitu tujuan semu atau fictional finalism. Meskipun Adler mengakui bahwa masa lalu itu penting, namun ia menganggap bahwa yang terpenting adalah masa depan. Yang ketiga yaitu berjuang jadi superior atau striving for superiority. Adler penutupan bahwa manusia adalah makhluk agresif dan harus selalu agresif bila ingin bertahan. Namun kemudian dorongan agresif ini berkembang menjadi dorongan untuk mencari kekuatan baik secara fisik maupun simbolik agar dapat bertahan. Yang keempat yaitu minat sosial atau social interest. Adler menyatakan pula
bahwa manusia memiliki minat sosial, bahwa manusia dilahirkan dikaruniai minat sosial yang bersifat universal. Yang kelima yaitu gaya hidup atau style of life. Upaya individu untuk mencapai keunggulan atau kesempurnaan yang diharapkan memerlukan cara tertentu. Adler menyebutkan hal ini sebagai gaya hidup atau style of life. Yang keenam yaitu aku yang kreatif atau creative self. Diri yang kreatif adalah faktor yang penting dalam kepribadian individu. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.